Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renani Fasyari. Di sini saya akan membawa materi tentang anatomi mengenai sistem saraf dan endokrin. Topik yang akan kita bahas diantaranya ada 10 topik. Yang pertama, area Brodmann, kedua traktus piramidal et extrapyramidal, tiga encephalon, empat medulla spinalis, lima nervus cranial, terus enam circulus arteriosus wilisi, ketujuh jalur penglihatan, delapan otot bola mata, sembilan perbedaan simpatis dan parasimpatis, nomor 10 modalitas saraf kranial. Pertama area Brodmann. Bentar. Area Brodmann yang saya pelajari itu hanya beberapa bagian saja, yaitu 46, 312, 43, 44, 45, 39, 40, 222, 41, 42, 22, 17, 18, dan 19. Untuk fungsinya secara spesifik saya taruh di slide selanjutnya. Nah ini, untuk Brodmann 4 sendiri, itu fungsinya sebagai area motorik primer, maksudnya dia akan mengontrol gerakan yang terampil ekstremitas dan wajah. Sedangkan yang untuk yang sekunder itu akan perkembangan dari gerakan primer tadi. Nah, untuk 312 itu area sensorik apabila kita merasakan panas dari luar atau saat kita memegang es atau saat kita dipukul oleh teman gitu misal itu area sensorik primer yang bekerja. Sedangkan yang 43 itu area sensorik yang bagian gustatorik atau pengecapan. Nomor 4445 itu area bicara motorik, 39, 40, 22 itu area bicara sensorik atau vernikal. Terus 4142 itu auditory primer yaitu yang menerima rangsangan suara, sedangkan yang auditory sekunder itu ada interpretasi dan asosiasi pendengaran. Untuk 17 area visual primer itu menerima rangsangan cahaya, sedangkan yang visual sekunder 18 dan 19 adalah warna, gerak, dan arah objek. Nah, selanjutnya traktus piramidal et extrapyramidal. Sebelumnya traktus di sistem saraf kita itu ada terbagi menjadi dua yaitu ascendant descendant, di mana ascendant itu yang berjalan naik, sedangkan descendant itu berjalan turun. Nah, piramidal dan ekstrapiramidal adalah percabangan atau jenis termasuk traktus descendant. Nah, ini perbedaannya. Jika traktus piramidal itu dari area Brodmann motorik 4 dan 6 menuju ke medulla spinalis. Lalu untuk yang lateral itu akan menyilang di decussado pyramidalis di sini menjadi tractus corticospinalis. Dia akan melakukan persilangan. 75% serabutnya akan melakukan persilangan. Sedangkan yang 20%, 25% tidak akan menyilang dan menjadi tractus corticospinalis anterior. Dia akan lewat sini. Nah, untuk tractus extrapyramidales berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik dari korteks dan traktus piramidalis. Terdiri dari 4 jenis, yaitu vestibulospinal, retikulospinal yang ventrolateral, dan retikulospinal lateral, dan yang terakhir ada tektospinalis. Encephalon. Yang di sini akan kita bahas adalah lobus, terus korteks cerebri, ada area Brodmann tadi udah kita bahas, gyrus dan sulcus, sentrum semi-oval, dan encephalon, dan vaskularisasi. Lobusnya terdiri dari lobus frontal, parietal, occipital, temporal, terus ketambahan dua yaitu limbicus sama insula. Terus untuk korteks cerebrinya nanti akan kita bahas lebih ke gyrus dan sulcus, sentrum semi-oval nanti ada tiga, rinencephalon dan vaskularisasi itu nanti yang arteriosus wilisi itu. Nah, ini untuk secara keseluruhan anatominya itu, oh ya, gyrus itu adalah bagian yang menonjol, sedangkan sulcus itu yang kayak bentuk garis-garis ini adalah sulcus. Penamaan gyrus itu sesuai dengan penamaan lobusnya. Kayak misal kalau bagian depan yaitu di area frontal itu namanya gyrus frontalis, sedangkan kalau yang bagian tengah sini itu namanya parientalis, sesuai aja kayak nama lobusnya.
Nah ini, nah, Gyrus frontalis terdiri atas empat, empat gyrus yaitu frontal presental, posterior, medius, dan inferior. Yang parietalis itu poscentral, superior inferior, occipital, occipital superior inferior, temporal itu superior inferior media, limbicus itu cinguli, parahipocampi, insulae itu longus, longus dan brevis. Sedangkan sulcus pada otak kita itu ada empat yang utama yaitu centralis, lateralis, parieto occipital, dan calcarina. Nah, untuk sindrom semi oval terdiri atas serabut komisura, proyeksi, dan asosiasi. Serabut komisura sendiri itu yang menghubungkan antara hemisferium cerebri yang dextra et sinistra, sedangkan untuk serabut proyeksi itu menghubungkan otak dengan ke bawahnya, maksudnya ke jalur bawah. Nah, sedangkan yang asosiasi itu menghubungkan dalam salah satu hemisferium aja. Ini untuk arti arteriosus Willisi itu dia peredaran darah yang unik karena dia itu membentuk semacam lingkaran atau lebih tepatnya kayak segi enam gitu ya. Di mana perbatasannya di sini itu ada cerebri anterior sampai sini, yang dimana cerebri anterior ini akan nanti dihubungkan oleh common-case anterior, dan di sini itu ada carotis intera, terus ini cerebri yang media, cerebri media akan dihubungkan oleh lebih tepatnya yang interna ya. Carotis interna ini akan dihubungkan oleh cerebri posterior oleh komunikasi yang posterior, dan di sini arteri cerebri posterior itu nanti akan salah, merupakan percabangan dari basilaris, arteri basilaris yang ini yang besar, basilaris pontis. Dan di sini arteri basilaris pontis itu adalah persatuan dari arteri vertebralis. Nah, kalau diimplementasikan di otak itu nanti dia bakal seperti ini. Anatomi Mansfield. Nah, di sini untuk lapisan Mansfield itu sebenarnya sama aja kayak lapisan cerebrum atau otak kita. Tapi yang membedakan di sini adalah lapisan durameternya di Mansfield itu hanya tersusun atas pars meningalis aja. Nah, di sini sebenarnya lapisan Mansfield itu kan tetap ada tiga, yaitu diameter, durameter, arachnoid diameter, sama diameter. Nah, untuk eh, diameternya dia itu agak unik karena di sini dia ada ligamentum dan diculatum yang kayak gini. Oke, next. Nah, ini medulla spinalis. Di Matchpin itu ada beberapa penebalan ya, atau ya kayak penebalan itu di area cervical sama lumbal yang dinamakan intumensensia. Lalu di sini ada conus medullaris, terus di sini dia akan kayak tali-tali menyerupai ekor kuda gitu yang dinamakan cauda equina. Cauda kan ekor. Terus kenapa kok bisa mengalami penebalan atau apa fungsinya dari penebalan ini? Itu sesuai dengan fungsinya karena yang di area sini dia itu akan mempersarafi area-area motorik superior. Jadi dia itu menebal karena di sini emang banyak apa ya, kayak ya emang dibutuhkan untuk mensarafi ekstremitas superior kita yang begitu banyak butuhnya jaringan saraf gitu kan. Sedangkan yang itu mesensia lumbalis itu yang bagian inferior. Nah, kalau diperbesar lagi sistemnya itu seperti ini. Di sini ada kornu anterior, di sini ada kornu posterior, yang dimana kornu anterior ini akan mengatur jaras motorik, sedangkan yang uh, sup- infe- eh, sup- posterior itu akan mengatur jarak sensorik, di mana mereka ini akan menyatu jadi nervus spinalis di sini.
Nah, ini persatuan ini nanti jadi nervus spinalis. Ini dia itu akan keluar sebagai root posterior, anterior, terus nanti menyatu. Ya, nervus cranialis dan tempat keluarnya. Ini nervus cranialis kan yang kita tahu ada 12, di mana yang pertama olfaktori, dia itu tempat keluarnya di bulbus olfaktorius, dan kalau di eh, tengkorak dia itu keluarnya kalau dilihat itu di sini. Mana? Oh ini, lamina cribosa yang sini. Sedangkan yang nervus 2 dia itu keluar di kanalis opticus, atau kalau di batang otak itu dia oh, aduh aku lupa. Bentar. Oke, lanjut aja. Terus kalau nervus 3 sampai 6, 3, 4, 5 cabang 1 dan 6, dia di visura orbitalis superior. Kalau 5 cabang 2 itu foramen rotundum. Terus 5 cabang 3 di foramen oval. Ini yang bentuknya oval. Terus yang 7 sama 8 dia di Mauritius Augusticus internus. Terus untuk 9, 8, 9, 10, 11 dia di foramen jugulare, dan 12 di canalis condylaris. Nah, untuk uh, tadi nervus yang 3 itu dia udah ada di ini medulla, ya, salah, mesencephalon, di mana yang oculomotor itu keluarnya di fossa interpendicularis. Terus yang troklear atau nervus 4 itu keluarnya di canaliculi yang inferior, bagian kaudanya. Terus yang 5 itu di brachium pontis. Terus yang 6 itu di 6, 5, 6, 7, 8 itu udah masuk ke pons ya keluarnya. Yang 6 itu keluarnya di sulcus. Sulcus namanya bulbopondi. Ya, sulcus bulbopondi. Terus yang facial sama glossopharyngeal 7, 8 itu keluarnya di angulus ya. Angulus ponto cerebralis. Terus yang hipoglossal itu dia di udah di medulla oblongata ya. Hipoglossal Hipoglossal itu dia yang bagian anterior sulcus anterolateralnya. Terus yang glossopharyngeal vagus sama aksesori dia di posterolateral. Selanjutnya anatomi jalur penglihatan. Nah, untuk sistemnya itu kayak gini, tapi nanti nah pakai yang ini aja. Nah, penglihatan kita itu terbagi jadi dua, yaitu yang bagian temporal atau tepis dan bagian nasal atau tengah. Di mana yang bagian temporal nanti itu akan tertangkap eh, di bagian nasal dari mata kita. Sedangkan yang di bagian nasal itu nanti akan tertangkap di bagian temporal dari mata kita. Yang mana nanti ini sinyalnya itu akan diteruskan, kayak diteruskan. Nah, yang bagian nasal ini dia akan melakukan melalui persilangan di optikum kiasma. Di sini kan optic nerve. Optic nerve itu tadi saraf ke dua, ya, saraf ke dua, atau nervus cranialis 2. Di mana di sini kan ada apa, retina kan. Retina itu mengandung sel kerucut sama sel batang, di mana itu dia akan merubah cahaya menjadi eh, sinyal-sinyal kimia, di mana di situ juga ada sel ganglion. eh Apa sih namanya? Ya, sel ganglion nanti akan diteruskan. Bagian nasal akan melakukan persilangan. Temporal itu dia akan lanjut lanjut maksudnya tidak akan melakukan persilangan, terus masuk ke nukleus genukleolateral, lalu dia akan diteruskan oleh radiasi optik ke korteks yang bagian visual, di area Brodmann yang bagian visual.
Nah, ini untuk otot-otot bola mata. Ya, gampangnya itu pokoknya yang rectus. Rectus itu nanti ada mm, oh ya, ini tampak superior. Superior, inferior, sama lateral sama medial. Kalau mau ngapalin rectus itu dia itu kayak yang ini Y, sumbu Y itu ada superior dan inferior, terus sumbu X-nya ada lateral dan medial. Nah, itu rectus. Nah, sisanya kayak misal ini itu obliquus superior, dia itu di atasnya rectus yang dia di atasnya rectus yang superior. Sedangkan ada tambahan juga ada levator palpebrae. Terus ada obliquus yang inferior. Untuk obliquus ini nanti dia mengatur gerakannya itu ke lateral, sedangkan kayak kayak gini. Sedangkan kalau yang rectus itu kalau kita sedang melirik kayak gitu. Nah, ini untuk perbedaan simpatis parasimpatis yang perlu ditekankan adalah kedua saraf ini merupakan jenis dari saraf otonom. Dan kalau saraf otonom itu kan ada preganglionik sama postganglionik. Nah, kalau simpatis ini preganglionik itu aksennya pendek, tapi postganglionik itu aksennya panjang. Sedangkan yang parasimpatis kebalikannya, preganglionik memiliki aksen yang panjang dan postganglionik memiliki aksen yang pendek. Bentar. Kalau simpatis itu kalau kita ngapalinnya fight or flight, kalau parasimpatis rest and digest. Maksudnya simpatis itu untuk seperti kontraksi atau saat kita melakukan gerakan yang kita inginkan yang sadar. Ya, kalau parasimpatis itu saat kita istirahat misal. Nah, modalitas saraf kranial. Mulai dari nervus 1, olfaktori, dia akan mempersarafi di kavitas nasi, seperti namanya olfaktorius. Nah, untuk nervus 2, dia akan mempersarafi mata, yaitu fungsinya tadi dia menerima rangsang cahaya, lalu meneruskannya ke kiasma optikum, dan nanti dia akan masuk ke Brodmann di korteks otak kita. Terus nanti 3, 4, 6, dia akan mempersarafi otot di bola mata yang tadi, yang 3 itu nanti bagian, bentar, aku zoom. Nah, salah satu yang di saraf ya, nervus 3 di bagian korneanya, terus sisanya di ototnya. Terus untuk yang 5 dia trigeminal, nanti dibagi 3, ophthalmicus, maxillaris sama mandibula. Terus 7 nervus facialis, dia bagian muka sesuai namanya facial, vestibulocochlear, dia telinga, terutama yang bagian vestibulum sama cochlear. Untuk glosopharynx dia penelan, apa ya, kayak mem- saraf yang membuat kita bisa menelan gitu. Vagus organ dalam, terus aksesoris itu di sternocleidomastoideus sama aku lupa namanya trapezius, trapezius. Lalu hipoglossus itu otot-otot lidah. Oke, untuk ini referensi dari materi saya tadi. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun kalimat atau ya mungkin masih banyak perlu koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.